Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustadzah di mata pelajaran yang sama, pelajaran TIK. Di pertemuan kedua ini kita masih membahas ya materi tentang internet dan intranet. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar kan materi internet dan intranet? Yuk kita simak lagi. Kita di sini membahas tentang materi pengertian internet dan intranet, sejarah internet, manfaat internet, kerugian internet, dan cara menggunakan email. Untuk pertemuan ini kita membahas dua subbab, yaitu pengertian internet dan intranet dan sejarah internet. Yuk disimak. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat mengetahui perbedaan internet dan intranet. Siswa dapat mengetahui perkembangan sejarah internet. Pengertian internet dan intranet. Apa itu internet? Internet kepanjangan dari interconnect networking. Interconnect berarti saling terkoneksi atau saling terhubung satu sama lain. Networking berarti jaringan. Maka internet berarti hubungan atau koneksi antar jaringan. Internet adalah sekumpulan komputer yang terhubung menjadi satu dalam sebuah jaringan komputer yang berada di seluruh dunia sebagai sarana komunikasi dan untuk menyebarkan informasi. Sedangkan intranet kepanjangan dari intra dan net. Intra berarti intraconnect, yaitu dalam koneksi, dan networking berarti jaringan. Intranet adalah sebuah jaringan khusus dengan sistem dan prinsip yang sama dengan internet yang dibuat dalam lingkup lokal dan jaringan ini bersifat tertutup. Jadi, yang membedakan di sini antara internet dan intranet yaitu jaringan internet itu semua bisa mengakses ya, lingkupnya luas tak terbatas, bersifat umum, sedangkan intranet itu bersifat tertutup. Ustadzah kasih contoh seperti organisasi atau perusahaan. Seperti contohnya bank. Bank itu kan memiliki cabang-cabang setiap kota kan? Jadi tidak semua informasi yang ada di dalam bank itu kita bisa mengetahui. Jadi bank memiliki jaringan intranet. Tidak semua orang bisa mengakses. Apa perbedaannya? Internet, jaringannya luas tak terbatas, bersifat terbuka, bisa diakses siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Intranet, jaringannya luas terbatas, bersifat tertutup, dan lingkupnya lokal. Sekarang kita belajar tentang sejarah internet. Yang pertama, tahun 69. Pertama kali internet muncul yaitu tahun 69 ya. Namanya ARPANET. Jadi perusahaan Amerika Serikat di dalam Departemen Pertahanan Amerika Serikat ini membuat yang namanya ARPANET yang bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu sasarannya adalah teknologi komputer. Berkembang lagi di tahun 80 ada layanan yang namanya BitNet. Dimulai dengan disediakannya layanan surat elektronik seperti email, mailing list, dan FTP atau File Transfer Protocol yang digunakan untuk memindahkan file lewat internet. Berkembang lagi di tahun 82. Inilah istilah internet yang pertama kali digunakan, dan TCP/IP diadopsi sebagai protokol universal untuk jaringan tersebut. Nama server mulai dikembangkan sehingga mengizinkan para pengguna agar dapat terhubung kepada sebuah host tanpa harus mengetahui jalur pasti menuju host tersebut. Selanjutnya, di tahun 84 sampai 86
Diperkenalkannya sistem nama domain yang sekarang dikenal dengan nama DNS, Domain Name System, yang berfungsi untuk menyeragamkan sistem pemberian nama alamat di jaringan komputer. Sistem ini memudahkan pengguna internet untuk menuju ke situs web yang diinginkan. Contohnya adalah seperti .com, .co.id, .gov, .ac.id, dan banyak lagi. Selanjutnya berkembang lagi di tahun 90 ya. Tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antar satu komputer dengan lainnya. Jaringan ini disebut sebagai WWW, World Wide Web, atau biasa disebut dengan website. WWW adalah sistem dari berkas komputer yang terhubung langsung dengan internet. Awal tahun 90. Di awal tahun 90 ini, jaringan internet di Indonesia sudah mulai bermunculan ya. Jadi pertama kali internet muncul di Indonesia sekitar tahun awal 90-an. Selanjutnya, tahun 94, pada pertengahan tahun ini jumlah situs web sudah mencapai 2.738 situs dan pada akhir tahunnya jumlahnya mencapai sekitar 10.000 situs. Berkembang lagi di tahun 98, adanya mesin pencari Google Search ya yang sekarang ini sering digunakan. Telah didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin. Selanjutnya mesin pencari ini menjadi mesin pencari yang paling terkenal sepanjang masa. Selanjutnya, tahun 99 sampai sekarang dikenal dengan istilah Web 2.0 yang merujuk pada sistem web yang memperbesar kemudahan penggunaan dan kolaborasi antar pengguna internet. Saat ini hampir semua situs web menggunakan dasar ini ya, yang bersifat kolaboratif seperti dalam sosial media, blog, m-banking, ruang guru, dan sebagainya. Itu tadi penjelasan singkat tentang pengertian sejarah internet, pengertian internet, perbedaan internet dan intranet. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.